Perkenalkan, nama saya Mira Damayati dengan nomor NIM 205210046. Saya mahasiswi aktif dari jurusan PG PAUD semester 5. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu metode bercerita. Di sini saya mengambil tema cerita dengan judul Angsa dan Telur Emas. Selamat menyaksikan. Di suatu desa, hiduplah seorang petani. Pada suatu hari, sang petani berjalan pulang dari kebun menuju rumahnya. Di perjalanan pulang, ia tidak sengaja melihat seekor angsa yang terbaring lemas di pinggir jalan. Petani merasa kasihan melihat angsa tersebut, kemudian membawa angsa tersebut pulang. Sesampainya di rumah, petani memberi makan angsa tersebut. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, petani kembali ke kandang untuk melihat gimana keadaan angsa. Alangkah terkejutnya petani ketika ia sampai di kandang melihat di samping angsa terdapat benda yang berkilau. Petani bergumam, "Apa itu? Kok bersinar?" gumam petani. Petani langsung mendekati angsa dan melihat. Ternyata itu adalah telur. Kemungkinan telur angsa, karena bentuknya ya mirip. Cuman warnanya yang berbeda. Warnanya ini emas. Petani tanpa berpikir panjang, karena rasa penasarannya, dia langsung memberi angsa makan dan langsung pergi ke toko emas. Sampainya di toko emas dengan keadaan yang masih capek karena jarak rumah dengan toko emas itu lumayan jauh. Sampainya di toko, ia langsung bertanya kepada penjaga toko, "Mas, ini apakah telur emas? Apakah ini bisa dicek dulu?" Itu petugas toko emas pun kaget melihat apa yang dibawa oleh sang petani dan langsung mengeceknya. "Benar ini Pak, ini telur emas asli, ini telur emas kuning." Petani senang mendengar jawaban tersebut dan tanpa berpikir panjang langsung menjual telur emas tersebut ke toko emas ini. Petani pun pulang dengan membawa uang yang sangat banyak. Sesampainya di rumah, dia mengelus-elus angsa tersebut dan memberikannya makan lagi. Dengan uang yang dia terima, petani bisa membelikan atau memenuhi kehidupan sehari-harinya tanpa bekerja lagi. Jadi petani hanya di rumah dan setiap harinya angsa tersebut mengeluarkan emas. Waktu pun terus berjalan. Pada suatu hari, petani merasa, "Kok andai saja emas ini setiap harinya bertambah lebih banyak lagi, pasti aku akan lebih kaya." Dan ia pun berkata kepada sang angsa, "Wahai angsa, apakah engkau bisa mengeluarkan emas yang lebih banyak lagi setiap harinya?" Angsa pun menuruti apa yang dikatakan sang petani. Angsa setiap paginya mengeluarkan 2 telur emas. Hal tersebut membuat petani lebih senang karena dia mendapatkan lebih banyak lagi emas. Kekayaannya pun bertambah. Waktu berjalan lagi. Lalu terbesit lagi di pikirannya, andai angsa ini bisa mengeluarkan emas yang lebih banyak lagi, pasti aku akan lebih kaya. Petani pun berkata kepada sang angsa, "Wahai angsa, apakah engkau bisa mengeluarkan emas yang lebih banyak lagi?" Namun, sang angsa keesokan harinya hanya mengeluarkan 2 telur emas saja. Hal tersebut membuat petani merasa jengkel. Wah, kenapa kok hanya 2? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Muncullah di pikiran sang petani pikiran, apa aku sendiri saja angsa ini? Pasti di dalamnya ada daging emasnya dan telur emas yang sangat banyak.
tak berpikir panjang, pergilah ke dapur sang petani mengambil pisau. Sambil memegang pisau, ia kembali ke kandang, mengambil sang angsa dan tanpa berpikir panjang langsung menyembelih angsa. Setelah disembelih, petani pun membuka tubuh angsa, merobek. Betapa terkejutnya petani bahwa apa yang dia pikirkan tidak sesuai apa yang ada. Dia hanya melihat segumpal daging angsa biasa dan tidak ada telur emas yang seperti apa yang ia bayangkan. Menyesallah petani di saat itu. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menyesal sambil berkata, andai saja aku tidak menyembelih angsa ini dan lebih bersabar lagi, aku tidak akan kehilangan angsaku ini dan aku akan tetap bisa kaya. Ketamakan telah merusakku. Tamat. Jadi, dari cerita ini dapat saya simpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling tidak cukup. Jadi, kita sebagai manusia jangan menyontoh seperti petani ini. Kita harus bisa menjadi manusia yang bisa mencukupkan apa yang kita dapat. Memang kebutuhan akan bertambah setiap harinya, namun rezeki yang ada bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Karena rasa tamak akan satu hal itu akan membawa hal yang buruk kepada diri kita. Jadilah orang yang tidak tamak, karena tamak itu akan hancur, karena tamak tidak baik. Sekian, terima kasih karena sudah telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.